Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun kaum muslimin dan muslimat berada yang sudah menyaksikan kajian Ramadan yang diselenggarakan oleh Lazis Muhammadiyah Kabupaten Grobogan bekerja sama dengan Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Grobogan. Untuk kajian Ramadan pada kesempatan sore hari ini, kita kedatangan pemateri yang pada kesempatan ini akan memberikan materi atau tema kajian Ramadan pada kesempatan hari ini, yaitu hakikat dan hikmah bulan Ramadan ditinjau dalam perspektif tasawuf. Ya, temanya lumayan berat ini. Ya, yang akan disampaikan oleh Ayahanda Nur Hamid MAG selaku Wakil Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Grobogan. Semoga untuk kajian pada kesempatan sore hari ini nanti akan berjalan dengan lancar dan semata-mata diniatkan untuk Allah. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan. Mungkin seperti itu dulu dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri, karena pemateri ini sangat luar biasa. Semoga nanti bisa kita mengambil hikmah dan ibroh dalam kajian ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Nur Hamid MAG selaku pemateri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak-bapak pimpinan Muhammadiyah, anggota majelis, pimpinan cabang, pimpinan ranting dan semua ortom warga Muhammadiyah juga yang saya hormati se-Kabupaten Grobogan. Sore ini alhamdulillah saya bisa melaksanakan tugas undangan Majelis Tabligh ya, supaya mengisi kajian yang biasanya di SMK Muhammadiyah itu untuk Ramadan diadakan di YouTube. Nah, karena dibatasi corona. Mudah-mudahan kita masih bisa melaksanakan tugas seperti ini. Pertama-tama saya mengajak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya sampai hari ke berapa nih? 28 ya. Pas 9 atau 8. 28 kita masih senantiasa diberi kelimpahan inayah atau hidayah, taufik dan inayah, iman, Islam dan ihsan. Mudah-mudahan kita dengan bersyukur ditambah nikmat kita oleh Allah Subhanahu wa taala selalu. Amin. Salawat dan salam kita junjungan pada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita nanti menjadi umatnya yang dinantikan oleh Rasulullah di padang mahsyar, yang diberikan syafaatnya. Tentunya bila kita sregep sholat, sregep beriman, sregep ibadah tarawih, kalau ini sudah berpuasa dan sregep zakat juga, sedekah. Itu termasuk dalam surat At-Taubah ayat 100, Pak. Dilihat bisa di situ. Itu ada Rasulullah mengharap
nanti para orang yang mengikuti beliau. Mudah-mudahan kita termasuk di situ. Amin. Saya akan menyampaikan ini beberapa hal, yaitu kaitannya karena ini sudah hampir selesai Ramadan. Kita ambil hikmah Ramadan ya, dari segi tasawuf atau filsafatnya, tasawufnya, persepsi tasawuf atau dilihat dari tasawuf. Bahwa Ramadan kali ini tidak berbeda dengan yang lalu-lalu, yaitu dalam kerangka bahwa manusia itu kan secara ilmu sosial makhluk sosial, punya akal, punya hati, punya keberadaannya yang hadir di dunia ini dalam lingkungan yang positif maupun negatif. Kondisi tersebut dipengaruhi kedekatan dia dengan Tuhannya. Apabila dia terjalin dengan Tuhannya dengan kuat dan baik, maka ya baik atau positif. Itu masalah keberadaan manusia di tengah-tengah manusia. Lingkungannya gimana? Maka bila tidak terjalin, bila terjadi jelek, ya tentunya kondisi yang negatif. Misalnya tidak adil dan sebagainya, sombong dan sebagainya, rakus dan sebagainya. Ini bisa dilihat kenapa harus ada Ramadan. Dari segi itu bisa dilihat, kemarin sudah saya baca di surat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Paman saja minhu syahru wa yasum. Paman sahida ya. Dan seterusnya. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda, yaitu pembeda antara yang batil dan yang hak, dan yang batil. Karena itu siapa yang tahu atau menemui Ramadan pada hari itu harus segera berpuasa, dan seterusnya. Ramadan itu dilihat dari situ, itu penuh pendidikan sosial, penuh dengan pendidikan kepekaan, kehambaan, instruksi dari Allah. Bagian utama ingin yang dijangkau oleh manusia, yaitu bulan rahmat, karena di situ bulan maghfirah, bulan itqu minan nar. Ada tiga esensial: rahmat, maghfirah, ampunan, dan jauh dari neraka, dijauhkan dari neraka. Identik juga jargon yang beraktivitas ibadah hamba Allah. Karena itu puasa memberikan pendidikan sosial menuju kedekatan pada Allah melalui kepekaannya. Ada istilahnya ya, menggembleng, mengasah kepekaan diri supaya tahu diri. Individu yang tahu untuk berbuat apa dan bagaimana dalam keadaan apa dan sebagainya, yang mandiri dalam arti positif, bukan mandiri dalam arti negatif. Ada kreatif itu ada dua, kreatif yang negatif dan kreatif yang positif. Yang negatif itu kreatif nyolongan, korupsinan, itu negatif. Yang kreatif positif ya dia beribadah, membangun dan berbuat jujur dan sebagainya, itu yang positif. Kita kehubungan dengan tasawuf. Tasawuf ya, itu menurut beberapa kajian itu, misalnya itu adalah pelatihan ilmu yang membahas pelatihan jiwa dan penemuan hati serta perbuatan batini kepada hamba sebagai seorang hamba. Ibnu Qayyim al-Jauzi menempatkan tasawuf dalam diri seorang hamba itu pada suatu aplikasi perbuatan perilakunya di bumi, membuktikan dirinya sebagai wakil Tuhan. Menurut Ibnu al-Jauzi itu, dalam persepsi tasawuf manusia itu sebagai wakil Tuhan. Maka wakil Tuhan kok jahat, kan berarti ada hal yang mustahil, hal yang yang salah.
Jadi saya setuju karena tuh aslinya manusia itu kan anak Adam, penduduk surga. Kok iso jadi tersesat nggak kembali ke surga? Nah, itu permasalahan yang harus dikaji. Oleh karena itu pengertian tasawuf yang diyakini adalah kedekatan seorang hamba terhadap Tuhan, melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larangannya secara atau dengan ikhlas. Tasawuf juga dikatakan cinta kepada hamba kepada seorang hamba dalam menjalani kehidupan ini dengan budi pekerti yang diperbaiki dan diberlakukan yang bersih, pembersihan batin. Ini juga ada ya. Kemudian tasawuf juga menurut Ibnu Khaldun ilmu syariah yang timbul kemudian di dalam agama, yaitu ketekunan ibadah, memutuskan tali dengan selain Allah, menghadap Allah semata, menolak hiasan-hiasan duniawi, membenci perkara-perkara, selalu mendaya orang dalam berharta, berkelezatan harta dan kemegahan, menyendiri menuju jalan Tuhan, khalwat atau ibadah. Atau juga tasawuf dipahami sebagai suatu keilmuan yang mengantar seseorang manusia berbudi mulia menuju kehambaan pada Allah SWT. Sehingga kedekatan diri padanya itu dekatnya memberikan kemampuan pengendalian yang luar biasa, yang sangat mandiri dalam ketakwaan, dalam kedekatan pada Tuhan. Tujuannya apa tasawuf itu? Yaitu mengantarkan seseorang hamba pada perbuatan yang mulia, yaitu perbuatan yang penuh kesadaran bahwa seorang manusia itu adalah hamba Allah, harus melakukan segala perintah dan kecintaannya kepada Allah yang Maha Esa. Adalah seorang hamba yang akan hadir dalam perbuatan-perbuatan yang berakhlak mulia. Karena hakikatnya akhlak mulia itu adalah pengakuan diri bahwa Allah saja satu-satunya Tuhan. Berarti tidak berani dengan Tuhan sama sekali. Dalam keadaan dia sebagai orang kantoran, apa sebagai orang marketing ya. Kita lihat di beberapa sosial kita, masyarakat kita, di diam politik misalnya, itu terjadi anti tasawuf. Buktinya apa? Pura-pura nggak tahu ada Tuhan. Bermain istilahnya tidak sesuai aturan Tuhan. Lebih baik menang dengan berdosa besar daripada malu kalah, kan gitu. Padahal di dunia ini cuma sebentar. Kalau dilihat, dan itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu nggak pernah menipu dalam sejarahnya. Maka disebut Al-Amin. Dan para sahabat 4 misalnya, itu tidak pernah. Dan seterusnya. Dan misalnya Umar bin Abdul Aziz, itu yang semua harta bendanya dan dari bapak mertuanya dan sebagainya dikembalikan semuanya. Seperti itulah. Kemudian pengertian Ramadan, puasa ya. Puasa itu adalah ibadah kedua, ibadah setelah sholat. Ibadah kedua ya, rukun Islam setelah sholat. Rukun Islam adalah ibadah yang termasuk bangunan Islam ya, bunyan Islamu ala khamsin syahadatin, dan seterusnya itu diantaranya ada Ramadan. Tidak hanya pada masa Rasulullah. Ramadan itu pernah disebutkan itu anjalat sukhufu Ibrahim fi awali lailatin min Ramadan wa anjalat Taurati laisati madyain min Ramadan wa Injil lisalasi asrin kholat min Ramadan wa anjalallahu Quran lirabi wa isrin kholat min Ramadan. Syukur itu zaman Ibrahim diturunkan pada bulan Ramadan pertama itu. Juga Taurat pada tanggal 6 Ramadan, Injil pada bulan 13 Ramadan, Quran pada tanggal 24 Ramadan. Itu hadis riwayat Ahmad. Dan juga di situ dijelaskan, tapi cuma kalau Injil dan sebelum Al-Quran itu diturunkan langsung, tapi kalau Al-Quran diturunkan di Baitul Izza, kemudian satu persatu sesuai asbabun nuzulnya diturunkan kepada Nabi Muhammad sampai dalam waktu berapa 23 tahun.
dari Mekah sampai Madinah. Maka ada ayat Makkah Makkiyah dan ayat Madinah. Itu jadi Ramadan ini suatu yang sangat istimewa, menjadi suatu ya apa ya istilahnya, maka disebut ada Lailatul Qadar karena di situ ada Al-Qur'an yang menjadi mukjizat yang luar biasa dari Rasulullah, dan siapa yang bisa mendapat mukjizat itu atau bisa menerima itu maka dapat Lailatul Qadar. Maka dalam satu hadis dikatakan, ya Rasulullah, apa itu Lailatul Qadar? Kira-kira jawabnya Rasulullah, kalau kamu berpuasa kan dapat upahnya Lailatul Qadar. Artinya begini, berarti kalau orang dilihat Tuhan, kemudian berpuasa, dapat ampunan Tuhan, dan didapatkan semuanya yang diberikan oleh Tuhan. Karena ada hadis lain juga, puasa itu untukku, kalau yang lain untukmu. Berarti Tuhan, rahasianya Tuhan. Nah, tetapi tadi, kenapa? Untuk apa Ramadan? Biasanya manusia itu tidak kontak pada Tuhan, bahwa dia itu adalah makhluk Tuhan, saya ulangi lagi, yang mempunyai tugas sebagai wakil Tuhan atau sebagai khalifah Tuhan, sebagai khalifah, sebagai manusia sekaligus otomatis memimpin manusia, tetapi dia berbadan istilahnya turunan Adam. Nah, kenapa jadi begitu? Jadi ada yang jelek dan sebagainya. Ini karena syahwat. Nah, syahwat manusia. Syahwatul faraj atau syek atau syahwatul lapar. Ada dua itu paling tidak. Lapar itu akan membuat orang kafir. Ya, kemudian syahwat yang lain membuat orang itu lupa daratan. Bahasane Wali Songo itu molimo. Ya, molimo itu madon, main, mencuri, minum, membunuh ya terakhir ya. Itu minimal itu ya yang terkenal itu. Itu mestinya bila bisa dikendalikan kesalahan-kesalahan yang dilakukan manusia itu akhirnya dua faktor itu ya, faktor kelaparan seks dan kelaparan perut itu mengakibatkan orang menjadi kerakusan dan menjadi kesombongan. Ini kewassalan awal itu ya kerakusan dan kesombongan. Ini manusia itu. Nah, puasa itu menurut Ibnu Katsir itu bisa memproses untuk menahan diri dari minum, dari makan dan lain sebagainya, berjima itu tadi, dan diniati dengan sungguh-sungguh karena Allah. Jadi dimulai dari memprogram, men-set up diri sehingga dia itu terbiasa mengikuti perintah Allah. Itu mensucikan diri, kebersihan cemerlang dan campuran diri dengan keburukan itu dihancurkan dalam puasa. Karena Ramadan itu bahasa Arabnya Ramadan yarmudu Ramadonan. Itu artinya membakar perutnya dengan tidak diberi makan itu kan panas. Kemudian membakar nafsunya. Jadi kalau orang Arab itu nak buat bulan itu sesuai dengan musimnya. Musim panas bulannya Ramadan. Zaman dulu itu begitu, saya baca sejarahnya. Karena itu puasa meningkatkan penyembuhan sifat-sifat rakus dan sombong yang awalnya diobati dengan sholat, cara mandi, ruku, sujud, tunduk ya. Manusia jujur tentang siapa dirinya dan tidak melakukan kerakusan dan sombongannya itu. Mestinya begitu. Kan sholat itu kan mengaku bahwa saya itu makhluk Allah, Allah itu maha penguasa alam dan sebagainya, minta petunjuk dan sebagainya itu. Intinya begitu. Tapi belum diuji berikutnya, ujian berikutnya yang berat puasa juga. Karena puasa ini harus melaksanakan tidak makan dengan keadaan yang harusnya makan. Nah, Ramadan itu penyadaran kerakusan tersebut, kesombongan manusia tersebut dengan kejujurannya. Karena apa? Dia sendiri yang tahu dengan Allah, orang lain nggak tahu.
Jenengan mau ngelarang masuk rumah makan, kamar mandi, dewan nggak ada yang tahu itu kalau di rumahnya sendiri nggak ada yang tahu. Tapi ada kasus saya dengar itu. Nah karo bojone wedi ketoke poso. Tapi kena metu karo bojone ora poso. Ya monggo lah itu padahal dirinya sendiri. Kenapa harus begitu? Itu karena kekurangan bacaan tadi ya mungkin ya. Maka perlu ngaji gitu ya. Merupakan juga Ramadan itu satu daftar bulan dalam tahun Hijriah. Ramadan memiliki makna yang khas perjalanan kewahyuan. Itu wahyu itu tadi saya katakan banyakkan turun di Ramadan. Itu kan berarti memang ada keistimewaan tersendiri di Ramadan oleh Allah, yaitu alfi syahrin khairum min alfi syahrin, surat Al-Qadar itu. Ramadan dalam tafsir Al-Baqarah 185 dijelaskan bahwa Ramadan merupakan bulan yang turunnya wahyu. Nah, itu yang mengandung 114 surat, 6.236 ayat yang turun di bulan Ramadan. Itu intinya begitu. Jadi hikmahnya itu hubungannya apa? Tadi kan hubungannya ya. Terletak pada diinstruksikan puasa bagi orang-orang yang beriman, dan puasa jatuh bulan Ramadan merupakan bulan yang diwajibkan. Ramadan juga merupakan bulan yang dihadirkan wahyu pada Nabi Muhammad, pada nabi-nabi yang lain juga ya, terutama ini khususnya Nabi Muhammad. Karena pewahyuan itu untuk orang yang beriman dan menuju keimanan kepada Allah SWT, merupakan petunjuk bagi manusia. Jadi apa ya istilahnya, bayinatin minal huda, petunjuk. Sejatinya itu antara dua petunjuk yang ada ya, petunjuk untuk berbuat baik dan tidak berbuat buruk. Maka yang mana yang mengantarkan hakikat petunjuk tersebut? Nah, hakikat petunjuk yang sejati mengantarkan kepada furqan. Tadi kan huda wal furqan tadi ya, perbedaan antara hak yang batil. Jadi artinya begini, kalau orang yang sudah berpuasa Ramadan mestinya tahu yang benar dan yang salah. Nah ini ya, ini secara tasawufi ya. Jadi dia harus sudah menuju inti Islam ya, umat yang selamat dari kehancuran, dari kepanasan, panasnya permasalahan dunia yang menggoda. Karena apa, dunia itu ibaratnya kayak air laut bagi orang minum. Makin banyak meminum, makin dia kehausan. Nah, di sini nilai tasawufnya. Karena orang yang minum dunia itu akan muncul satu kerakusan dan kesombongan. Karena makin haus. Jadi kalau udah dia nggak punya puas-puasnya, mau haus terus, kan rakus terus. Maka disebut oleh Rasulullah itu belum kaya orang itu. Hina hahuna. Kaya itu di sini kata Rasulullah, di hati. Itu maksudnya seperti itu. Itu digembleng dengan dibakar nafsunya dengan puasa pada bulan Ramadan. Itu maksudnya, filosofinya atau tasawufinya. Artinya kalau orang sudah berpuasa Ramadan kok ijek sombong, ijek gak gelem memaafkan orang. Ya, ijek fanatikan, ijek golongannya dewe sing gede-gedene mesti bener. Itu belum masuk puasanya. Harus menjadi orang yang sangat toleran ya, harus jadi orang yang sangat menyelamatkan orang lain, menganggap orang lain itu makhluk Allah gitu loh. Kita itu wakilnya Gusti Allah. Jangan yang lain itu anggap apa ya istilahnya harus dibunuh kabeh. Bahkan Rasulullah itu kan sahabatnya itu mantan musuh-musuhnya semua itu. Khalid bin Walid itu musuh pembunuhnya dia waktu perang Uhud. Umar bin Khattab trauma seorang yang akan membunuh Nabi Muhammad. Bisa enggak kita jadi begitu? Kalau belum bisa, itu kata Imam Ghazali, puasanya cek biasa-biasa, puasa makan dan minum itu, dan puasa nafsu biasa itu. Belum puasa yang lebih tinggi, yaitu puasa yang bisa menghilangkan semuanya ini, semua nafsu-nafsu yang jelek-jelek itu. Hikmahnya paling tidak ada 4 lah. 4 ini, 1,
Orangnya mestinya jadi jujur, karena sebagai rahmatan lil alamin, masa nggak jujur. Nah, manusia Islam, orang Islam Muslim itu kan turunan dengan Nabi, yaitu Rasulullah pernah bersabda, yang artinya bagimu lah, pernah bersabda begini, bagimu lah berlaku jujur, karena kejujuran akan mengantarkan kamu kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kamu kepada kebahagiaan, surga kebahagiaan. Yang terakhir, puasa itu akan menghilangkan dosa ya kemarin itu. Maka akan berbuat, harus bisa keluar dari dosa. Karena dengan puasa itu dia akan menjadi orang yang tidak berani berbuat dosa mestinya. Itu logika karena dia sudah merasa kesadaran dirinya itu kalau puasanya berhasil, itu berdosa dalam mulut maupun terutama mulut nih. Itu dan yang lain-lainnya, tapi kan mulut itu kan cuma sebagai pintu masuknya ya. Nah, itu ini karena ini sudah yang terakhir, intinya begini, kata Rasulullah, puasa bulan Ramadan itu kalau sudah terakhir seperti ini, Rasulullah pernah bersabda, lau ya'lamun nasu ma fi hadza syari min khairat lataf bile anna lataf aluna ayakuna ramadana sanata kullaha. Umpama manusia itu ngerti baikan-baikan hari Ramadan yang dikandungnya, tentu mereka mengharapkan supaya Ramadan itu berlangsung sepanjang tahun. Umpama dia mengetahui, maka zaman sahabat nak wayah ngene iki do nangis. Tapi yang kita lihat terbalik, kita ini kadang-kadang do seneng-seneng, sesuk mabar nang pasar swalayan berang-berang. Nah ini ya, itu ya mohon mudah-mudahan kita nanti semakin ke situ ya, semakin mengetahui pentingnya hari Ramadan. Hikmahnya tadi untuk membabat sifat jelek-jelek kita itu. Supaya untuk itu karena sudah sampai akhir, kalau ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena pada ini sudah Ramadan yang terakhir ya. Mudah-mudahan amalan Ramadan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Selamat, mudah-mudahan kita nanti bisa besok ketemu Ramadan lagi. Yang penting efek dari Ramadan yaitu apa? Sifat-sifat yang jelek tadi secara tasawufi, secara kesucian jiwa terbakar habis oleh gladi resik di hari Ramadan. Demikian, kalau ada kekurangan itu dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang saya baca yang benar ini dari Allah dan dari Rasulnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kajian sore ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk pemateri Pak Nur Hamid MAG yang sudah menyempatkan waktu untuk mengisi kajian Ramadan. Mungkin sedikit itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk negeri, bangun Indonesia.